Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi nasta'in ala umur dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu Ibu Dr. Helna Nelis MPD selaku dosen di mata kuliah perencanaan pendidikan. Saya di sini akan membahas tentang jenis-jenis perencanaan. Jenis-jenis perencanaan mencakup makro, meso, dan mikro. Ada juga perencanaan jangka panjang, menengah, dan pendek, perencanaan kuantitatif dan kualitatif, perencanaan sektoral dan regional, perencanaan sentralisasi dan desentralisasi, dan perencanaan rutin dan pembangunan. Dalam konteks perencanaan, istilah makro, meso, dan mikro digunakan untuk menggambarkan berbagai tingkat atau skala perencanaan. Di antaranya yang pertama yaitu perencanaan makro. Perencanaan makro yaitu perencanaan tingkat tinggi yang mencakup skala besar dan jangka panjang. Perencanaan ini berfokus pada aspek strategis dan kebijakan secara keseluruhan. Biasanya mencakup kebiasaan nasional atau sektoral, visi dan misi jangka panjang, serta tujuan strategis dan mempengaruhi banyak organisasi atau seluruh sistem. Contohnya seperti perencanaan pendidikan nasional, perencanaan pembangunan wilayah, atau perencanaan ekonomi makro. Yang kedua, perencanaan meso. Perencanaan meso yaitu perencanaan tingkat menengah yang menghubungkan perencanaan makro dan mikro. Perencanaan ini lebih fokus pada implementasi strategi dan dalam konteks yang lebih spesifik, yang melibatkan perencanaan untuk unit-unit yang lebih kecil dari organisasi seperti departemen, sekolah, atau distrik, fokus pada pencapaian tujuan yang sesuai dengan perencanaan makro. Contohnya perencanaan kurikulum di tingkat distrik, sekolah, perencanaan anggaran, dan tingkat departemen atau perencanaan proyek yang melibatkan beberapa unit. Yang ketiga, perencanaan mikro. Perencanaan mikro yaitu perencanaan tingkat detail yang berfokus pada kegiatan sehari-hari dan operasional spesifik, yang mencakup menangani perencanaan untuk aktivitas atau proses yang sangat spesifik dan mendetail seperti jadwal harian, tugas individu, dan pengelolaan sumber daya di tingkat unit kecil. Contohnya penjadwalan pelajaran di kelas, perencanaan kegiatan operasional harian di kantor, atau pengelolaan sumber daya untuk proyek tertentu. Yang kedua pembahasan kita yaitu tentang perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Dalam perencanaan ini baik untuk individu maupun organisasi, penting untuk membedakan antara perencanaan jangka panjang, menengah, dan jangka pendek agar dapat mengelola waktu dan sumber daya dengan efektif. Perencanaan kuantitatif adalah pendekatan sistematis untuk perencanaan yang menggunakan data numerik dan metode statistik untuk memprediksi dan membuat keputusan. Ini melibatkan analisis data historis, pembuatan model matematika, dan penggunaan teknik statistik untuk meramalkan hasil di masa depan. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan keputusan dan mengandalkan data dan analisis objektif. Adapun aspek-aspek penting dalam perencanaan kuantitatif meliputi penggunaan data, analisis data, pembuatan metode, evaluasi dan pengujian, dan pengambilan keputusan. Perencanaan kualitatif adalah pendekatan yang berfokus pada faktor non-numerik seperti intuisi, pengalaman, dan opini. Untuk merencanakan yang membuat keputusan ini melibatkan pemahaman
mendalam tentang konteks, dinamika, dan kebutuhan yang mungkin tidak dapat diukur secara langsung dengan data kuantitatif. Adapun langkah-langkah umum dalam perencanaan kualitatif. Yang pertama, identifikasi tujuan dan masalah. Kedua, mengumpulkan informasi. Ketiga, analisis kualitatif. Keempat, pengembangan rencana. Kelima, implementasi. Keenam, evaluasi dan penyesuaian. Yang keempat, kita akan membahas tentang perencanaan sektoral dan regional. Perencanaan sektoral dan regional adalah dua pendekatan penting dalam pengelolaan pembangunan yang berfokus pada area spesifik, baik dalam konteks sektor ekonomi maupun wilayah geografis. Yang pertama adalah perencanaan sektoral. Perencanaan sektoral berfungsi pada pengembangan dan pengelolaan sektor ekonomi tertentu. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja dan efisien sektor-sektor tersebut, yang bisa mencakup berbagai bidang seperti pertanian, industri, pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Adapun langkah-langkah dalam perencanaan sektoral, diantaranya identifikasi kebutuhan, yang menganalisis kebutuhan dan tenaga spesifik sektor tersebut. Kedua, penetapan tujuan. Tiga, strategi dan program. Keempat, implementasi. Kelima, monitoring dan evaluasi. Dua, perencanaan regional. Perencanaan regional berfokus pada pengembangan wilayah geografis tertentu dengan tujuan untuk merencanakan dan mengelola sumber daya dan potensi wilayah tersebut secara holistik. Ini sering mencakup pertimbangan sosial dan lingkungan. Adapun langkah-langkah dalam perencanaan regional, diantaranya menganalisis kondisi regional, penetapan prioritas, pengembangan rencana, koordinasi dan implementasi, evaluasi dan penyesuaian. Yang kelima, kita akan membahas tentang perencanaan sentralisasi dan desentralisasi. Yang pertama, perencanaan sentralisasi dan desentralisasi merujuk pada dua pendekatan berbeda dalam pengolahan dan pengambilan keputusan dalam organisasi atau pemerintahan. Yang pertama, sentralisasi. Sentralisasi adalah sentralisasi dalam sistem sentralisasi kekuasaan dan wewenang utama terkonsentrasi di satu pusat atau tingkat pemimpin tertinggi. Semua keputusan penting dibuat oleh unit pusat. Dalam perencanaan sentralisasi ada juga keuntungan dan kekurangannya. Keuntungannya dalam perencanaan sentralisasi, yang pertama, konsistensi dalam kebijakan dan prosedur, pengendalian dan koordinasi yang lebih ketat, pengambilan keputusan yang cepat pada level atas. Kekurangannya fleksibilitas dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan lokal. Beban kerja yang berat pada level pusat, kemungkinan menghabiskan terhadap kebutuhan dan kondisi lokal. Yang kedua, perencanaan desentralisasi. Dalam sistem desentralisasi, wewenang dan tanggung jawab dibagikan ke berbagai unit atau tingkat yang lebih rendah. Keputusan diambil pada tingkat yang lebih dekat dengan masalah atau kebutuhan lokal.
Sama seperti tadi, ada juga keuntungan dan kekurangannya. Keuntungannya mampu untuk menyesuaikan kebijakan dan kebutuhan lokal. Peningkatan partisipasi dan motivasi di tingkat bawah, distribusi beban kerja dan tanggung jawab yang lebih merata. Keuntungannya potensi ketidakkonsistenan dalam kebijakan dan prosedur, kesulitan dalam koordinasi dan pengendalian secara keseluruhan. Adapun resiko duplikasi usaha dan sumber daya. Pemilihan antara sentralisasi dan desentralisasi tergantung pada tujuan organisasi tersebut, sifat dari lingkungan operasi, dan tingkat efisiensi yang diinginkan. Yang terakhir, kita membahas tentang perencanaan rutin dan pembangunan. Perencanaan rutin dan pembangunan merujuk pada dua jenis perencanaan yang berbeda dalam konteks organisasi, bisnis, atau pemerintahan. Masing-masing memiliki fokus dan tujuan yang berbeda. Yang pertama, perencanaan rutin. Perencanaan rutin berfokus pada kegiatan sehari-hari dan operasional yang diperlukan untuk menjaga kelancaran fungsi organisasi. Perencanaan rutin ini mencakup perencanaan jangka pendek yang berkaitan dengan proses operasional yang berulang. Tujuannya untuk menjaga efisiensi operasional, mengelola sumber daya yang ada secara efektif, memastikan tugas dan kegiatan berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Yang kedua, perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan lebih berfokus pada pengembangan jangka panjang, perubahan strategis, dan proyek-proyek besar yang bertujuan untuk pertumbuhan dan perbaikan organisasi atau wilayah. Tujuannya untuk mencapai tujuan jangka panjang dan visi strategis, melakukan investasi dalam proyek-proyek baru atau inisiatif besar, mengatasi masalah dan peluang yang membutuhkan perubahan signifikan. Contohnya, pembangunan infrastruktur baru, peluncuran produk atau layanan baru, strategis ekspansi pasar, atau pengembangan kapasitas. Secara umum, perencanaan rutin memastikan organisasi yang beroperasional sehari-hari berjalan dengan lancar. Sedangkan perencanaan pembangunan mengarahkan usaha ke arah pertumbuhan dan pengembangan yang lebih besar. Kedua jenis ini penting dan seringkali saling melengkapi dalam pencapaian tujuan keseluruhan organisasi atau komunitas. Mungkin cukup sekian yang dapat saya bacakan. Apabila ada kata-kata yang kurang jelas, mohon dimaklum. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.